Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem. Apa kabar? Semoga saudara dalam keadaan baik semua. Minggu ini kita memasuki bulan pengajaran GKI Kuitang. Firman Tuhan kembali mengajar kita melalui renungan harian GKI Kuitang. Firman Tuhan yang mendasari renungan ini diambil dari kitab Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Berbahagialah setiap orang yang bersedia menerima pengajarannya, serta bersedia melakukannya. Mazmur 23 ini ditulis oleh Daud berdasarkan pengalaman hidupnya.
Dalam ayat 4 ini, kata lembah kekelaman seringkali diterjemahkan sebagai the valley of death atau the shadow of death, lembah kematian atau lembah bayang-bayang kematian. Daud menggambarkan bayang-bayang maut sebagai suatu lembah kekelaman. Pengalaman Daud ketika berjalan di lembah di antara dua bukit yang tinggi, ketika sinar matahari tidak bisa masuk ke lembah itu, keadaannya gelap sekali. Disinilah biasanya para perampok siap menunggu. Dan disinilah biasanya binatang liar menunggu untuk mencari mangsa. Daud sebagai seorang gembala sudah terbiasa menuntun domba-dombanya melalui lembah-lembah seperti itu. Maka ketika Daud menulis Mazmur ini, tentu dia tidak asing dengan perasaan berada di ambang-ambang kematian. Mengapa? Karena Daud pernah terancam akan dibunuh oleh Saul, bahkan terancam akan dibunuh oleh Absalom, anaknya sendiri. Daud adalah juga seorang raja. Setiap harinya menghadapi bayang-bayang maut. Setiap kali dia maju ke medan perang, ia tahu bahwa ada kemungkinan dia tidak akan kembali lagi, karena musuh-musuh Israel siap menyerbu ketika mereka lengah. Bayangkan saudara, jikalau saudara menjadi seperti Daud ketika harus berjalan dalam lembah kekelaman atau bayang-bayang maut seperti itu, apa yang saudara lakukan? Ada sesuatu yang sangat menarik di ayat 4. Walaupun Daud menggambarkan hidupnya di dalam lembah kekelaman, namun ia tidak mengeluh. Daud justru berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Seperti seorang anak kecil yang merasa takut kalau berjalan sendiri masuk ke lorong yang gelap. Tetapi anak itu merasa aman ketika tahu orang tuanya ada di dekatnya, bahkan menuntun tangannya. Seperti itulah kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita merasa aman karena tangan Tuhan menuntun kita. Tangan Tuhan memegang kita untuk melangkah selangkah demi selangkah melewati lembah kekelaman ini. Kita bisa merasa aman karena kita tahu Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik menuntun kita. Di awal renungan ini kita telah mendengar persembahan pujian dari tim streaming GKI Kuitang yang berjudul "Ku Tak Dapat Maju Sendiri". Syair lagu ini diciptakan oleh Albert Brumley. Judul lagu aslinya I Cannot Find the Way Alone. Ketika kita menyanyikan lagu ini, kita mengakui bahwa seringkali kita melewati lembah duka dan air mata. Kita tidak dapat berjalan sendiri, karena rasanya jalan hidup kita begitu gelap dan ngeri. Namun saudara, nyanyian ini bukan nyanyian putus asa. Bagi saya nyanyian ini adalah nyanyian iman dan pengharapan. Kita sungguh yakin, jikalau kita beriman dan berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan menerangi hati kita. Seperti pemazmur meyakini, Tuhanlah yang menuntun berjalan melewati lembah kekelaman atau bayang-bayang maut. Bagi banyak orang, menghadapi badai pandemi COVID-19 ini bagaikan menghadapi lembah kekelaman. Mungkin ada di antara saudara yang merasa takut dan khawatir, merasa sendiri, tiada teman, tiada sahabat, hanya bisa mengeluh, tidak dapat maju berjalan sendiri, bahkan ada yang putus asa. Namun saudara,
Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tetap percaya pimpinan Tuhan. Di tengah kondisi yang begitu gelap dan ngeri sekalipun, maka terang Tuhan itu akan menghalau ketakutan dan memberi rasa aman. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada kesaksian dari beberapa saudara ketika dinyatakan positif terpapar COVID-19, rasanya seperti sudah divonis mati. Namun mereka bersaksi, dalam kondisi seperti itu mereka sungguh-sungguh berdoa memohon pertolongan Tuhan. Seperti syair lagu ini, melewati lembah air mata, jalanku gelap dan ngeri. Tuhan, pimpinanmu kudambakan, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Di bait kedua dikatakan, tiada sobat lain yang membantu. Ku sangat lemah dan letih. Tuhan, berjalanlah di dekatku. Ku tak dapat maju sendiri. Ternyata tangan Tuhan terulur, menggenggam tangannya, memberi ketenangan. Terang Tuhan itu menghalau ketakutan, sehingga mampu melewati masa-masa isolasi atau bayang-bayang maut bersama Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak mengerti apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang dan kapan pandemi berakhir. Tetapi yakinlah, Tuhan yang mengerti. Terang Tuhan akan menuntun kehidupan kita, menghalau ketakutan. Teruslah berada dalam genggaman tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji syukur kami panjatkan kepadamu. Karena di tengah-tengah masa pandemi ini, Tuhan tetap mengajar kami dengan firman-Mu. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau selalu beserta kami. Mampukanlah kami terus bersaksi melalui kata dan karya. Tuhan Yesus adalah sobat yang setia, gembala yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara dan keluarga.